Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak MI Rul Atfal? Sehat-sehat semua kan ya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kali ini kita akhlak kelas 6. Kita belajar pada bab kalimat thayyibah, yakni kalimat tahlil la ilaha illallah. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari kalimat tahlil. Yang kedua, siswa mengetahui manfaat membaca kalimat tahlil. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi hikmah membaca kalimat tahlil. Kalimat tahlil berbunyi la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini merupakan bagian dari dua kalimat syahadat dan merupakan rukun yang pertama, serta merupakan kalimat tauhid. Istilah tahlil selain menjadi kalimat tauhid juga menjadi istilah ritual pembacaan zikir yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Pembacaan tahlil juga biasanya dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendoakan jenazah yang baru dimakamkan, ahli kubur yang telah lama dimakamkan, dan juga biasanya digunakan untuk mendoakan ahli kubur dalam peringatan 1-7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai 1000 hari. Tentunya kalian juga pernah melihat undangan tahlil yang pernah didapat oleh orang tua kalian. Di situ bisa disebutkan 40 hari wafatnya, 100 hari wafatnya, seperti itu. Kalimat tahlil adalah inti dari seluruh landasan ajaran Islam dan termasuk zikir yang memiliki nilai paling utama. Hadis tentang kalimat tahlil, yakni hadis riwayat Tirmizi, an Jabir bin Abdillah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah, rawahu Tirmizi. Yang artinya, dari Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Keutamaan kalimat tahlil, yang pertama, bisa membawa manusia masuk surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Keutamaan yang kedua, tahlil itu adalah kebaikan yang paling utama yang dapat menghapus berbagai dosa dan kesalahan. Keutamaan yang ketiga, kalimat tahlil adalah pengingat, yakni zikir yang paling utama. Keutamaan yang keempat, kalimat tahlil adalah sebagai pelindung, yakni pelindung manusia dari api neraka. Dan yang kelima, kalimat tahlil dapat menunda kiamat
di mana selama masih ada orang yang menyebut dan membaca kalimat tahlil, maka tidak akan terjadi kiamat. Dan keutamaan yang keenam, kalimat tahlil akan mendapat pahala bagi mereka yang senantiasa membaca kalimat tahlil. Maka dari itu, kita harus senantiasa memperbanyak membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Hikmah membaca kalimat tahlil yang pertama, meningkatkan keimanan seorang muslim, di mana dengan kita membaca kalimat tahlil, memperbanyak kalimat tahlil, maka taraf keimanan kita juga akan ikut meningkat. Yang kedua, dengan membaca kalimat tahlil itu merupakan sebagai usaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sudah pasti mempunyai salah dan dosa, dan cara untuk bertobat salah satu usahanya adalah dengan membaca kalimat tahlil. Yang ketiga, kalimat tahlil sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Karena tadi sudah dijelaskan sebagai ritual untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Di situ juga menjadi pengingat bahwa akhir dari hidup ini yakni kematian. Karena semua yang bernyawa pasti akan mati. Yang keempat, membaca kalimat tahlil itu bisa digunakan sebagai penyejuk hati dikala manusia selalu melakukan aktivitas duniawi. Ketika kita sibuk dengan rutinitas dunia, kita bisa membaca kalimat tahlil sebagai penyejuk hati kita. Dan yang kelima, membaca kalimat tahlil menjadi bukti bahwa hakikatnya manusia itu sangat kecil di dunia ini, dan pastinya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya lah kita membaca kalimat tahlil dengan ikhlas dan penuh keimanan agar mendapat ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang anak-anak dikerjakan, silahkan ditulis di bukunya urutan bacaan zikir setelah sholat. Jadi ketika setelah kalian sholat, bacaan zikir apa yang dibaca setelah kalian sholat, silahkan ditulis di buku masing-masing. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari tadi membawa manfaat dan menjadikan kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Agus akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.